Hai, assalamualaikum semua. Apa kabar kalian? Hari ini aku lagi iseng aja. Duh, berisik. Hari ini aku lagi iseng aja, pengen sharing sesuatu sama kalian karena udah lama juga nggak bikin video dan punya waktu yang lebih santai dari biasanya. Jadi aku bisa memperlihatkan muka. Biasanya aku kayak cuman suara doang. Nah, hari ini tuh aku pengen sharing sama kalian tentang kenapa seorang indigo itu mudah banget ngalamin depresi atau putus asa. Tuh, siapa di sini yang pernah mengalami itu? Nah, anak-anak atau orang-orang yang dikenal dengan istilah indigo itu kenapa mudah atau rentan ngalamin depresi. Yang pertama, itu karena mereka tuh nggak suka dengan kegiatan-kegiatan yang sistematis atau banyak aturan, banyak rules gitu ya. Misalkan, misalkan, contoh, misalkan aktivitas di sekolah kayak gitu. Ya pokoknya kegiatan-kegiatan yang sistematis tuh biasanya mereka justru merasa tertekan gitu. Karena pemikiran-pemikiran mereka juga nggak selalu bisa diterima sama sekolah, maksudnya sama lingkungan sekolah gitu. Sebenarnya mereka tuh suka belajar, bukan berarti mereka tuh males-malesan atau gimana ya, mereka suka belajar tapi mereka tuh kayak punya caranya tersendiri untuk belajar gitu. Sementara di sekolah kan, apalagi sekolah formal itu pasti dong punya rules gitu ya, dan mereka tuh merasa tertekan gitu dengan hal itu, dengan rulesnya. Dan pemikiran-pemikiran mereka juga nggak selalu bisa diterima sama lingkungan sekolah gitu. Nah, kalau misalkan guru-gurunya nggak paham akan mereka gitu, pasti mereka itu akan dicap sebagai anak yang bandel, pembuat onar, atau argumentatif gitu, banyak melawan gitu. Karena aku pun dulu seperti itu, dari mulai SD orang tuaku dipanggil ke sekolah, SMP berantem sama guru, SMA alhamdulillah justru eh, ketika aku merasa ada sesuatu yang nggak nyaman, aku memberanikan curhat sama wali kelasku dan alhamdulillah wali kelasnya ngerti gitu. Jadi kalau waktu SD aku bertentangan dengan guru, SMP aku bertentangan dengan guru, dan ketika SMA justru aku menemukan guru yang paham gitu. Makanya guru tersebut kasih advice ke ibu aku, kasih masukan gitu, mungkin anak ini harus dibawa ke psikiater atau mungkin apa ya, expert lah gitu ya, yang paham gitu dengan anak-anak yang seperti aku ini gitu. Nah, jadi kalau anak-anak yang peka ini gitu, mereka tuh tidak suka dengan aturan gitu, kegiatan-kegiatan yang sistematis, dan justru membuat mereka menjadi merasa tertekan atau bahkan bisa aja depresi gitu, stres gitu ya. Nah, poin yang kedua yang membuat si anak-anak indigo ini menjadi mudah depresi atau putus asa itu karena mereka belum menemukan jati dirinya gitu. Maksudnya mereka masih banyak bingung sama dirinya, kok bisa gini, kok bisa gitu, kok ngalamin hal-hal yang irasional gitu ya. Mereka belum pede sama diri mereka sendiri, itu biasanya mereka juga rentan depresi gitu. Karena aku juga pernah ada di titik itu, jadi aku kayak susah diajak komunikasi, even sama orang tua sendiri itu aku kayak orang yang lamun aja terus nangis gitu, karena bingung gitu, berbagai versi, ada yang bilang ini diganggu jin gitu ya, ada yang bilang ini tuh anugerah, ada yang bilang segala macem gitu. Makanya kan di situ jadi bergumul ya, jadi stres gitu. Akhirnya aku kayak orang depresi kalau diajak komunikasi tuh kayak susah gitu, kayak ngelamun gitu, nangis gitu. Nah, hal-hal kayak gini tuh ya bikin seorang indigo jadi rentan gitu dengan yang namanya depresi gitu. Mereka belum pede dengan diri mereka sendiri gitu ya. Ya faktor lingkungan juga sih sebenarnya gitu. Ketika kita dihadapkan dengan hal-hal yang irasional, kita kan otomatis pengen cerita lah gitu, at least mungkin sama
ibu atau sama orang terdekat lainnya. Tapi kadang-kadang belum apa-apa itu kita udah di-ignore duluan gitu, udah kayak enggak itu kamu halusinasi, enggak itu kamu apalah gitu ya, kamu gila, kamu halu gitu. Dan itu tuh bikin si anak-anak ini tuh jadi depresi gitu, bingung akan dirinya sendiri, kenapa kita ngalamin sesuatu yang irasional, yang nggak logis gitu ya, tapi kok orang lain enggak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga banyak orang-orang yang curhat juga ke Instagram aku bahwa mereka tuh kayak dijauhin sama teman-temannya. Kalau misalkan mereka pengen jujur ya, apa yang mereka alamin itu bukan dirangkul tapi malah dijauhin gitu, dianggap aneh lah, apalah. Terus apa lagi ya? Coba aku nyontek dulu ya. Oh, ada yang bilang juga ketempelan jin kayak gitu kan. Dulu juga aku kepikiran sih, maksudnya oh ya, oke, aku ketempelan jin gitu ya. Tapi kok sorry nih kalau misalkan ada yang beda gitu ya, tapi kok ketika aku ngelihat orang, kok aku ngelihatnya si tanda kutip itu nempel di orang gitu, ngerti nggak sih? Dan aku dan orang itu nggak ngeh gitu, nggak notice kalau mereka tuh ada yang nempel di sini gitu, kayak gitulah gitu ya. Tapi kan aku juga udah pernah jelasin ya bahwa indigo itu nggak cuman relate dengan hal-hal gaib gitu, karena nggak semua anak indigo itu bisa ngelihat gaib atau merasakan gaib gitu, karena kan aku udah pernah jelasin juga ya sebelumnya jenis-jenis indigo itu apa aja gitu. Sebenarnya indigo itu kan sebenarnya cuman warna ya, warna indigo gitu, karena kan tiap orang juga kalau di foto aura nih, mereka tuh punya auranya masing-masing, ada yang mungkin lebih ke hijau, ada yang lebih ke biru gitu ya. Dan indigo sendiri itu ya sebuah warna sebenarnya gitu kan. e, ada karakteristiknya, arah bakatnya gitu kan, sebenarnya sama aja sih kalau menurut aku, cuma mungkin sedikit lebihnya mereka di kepekaannya aja kali ya gitu yang membedakan gitu. Next apa lagi ya? Oh iya, terus yang bikin anak indigo ini mudah depresi juga karena mereka itu karena sensitif gitu kan, jadi ketika mereka pergi ke satu tempat, mereka tuh capek secara mental maupun fisik. Kenapa? Kayak misalkan aku nih ya, pergi ke satu tempat, langsung tuh energi-energi yang ada di tempat itu langsung kerasa gitu. Kalau misalkan energinya sangat kuat dan negatif, itu bisa-bisa kayak muntah atau tiba-tiba menggigil gitu, tapi setelah kita pergi dari tempat itu sehat lagi gitu aja terus hidupnya. Jadi kan capek ya gitu secara fisik ataupun mental gitu. Dan hal ini juga membuat anak-anak peka ini, atau mungkin orang kenal istilah indigo gitu ya, itu ya mudah emosional, mudah marah gitu, emosinya meledak-ledak gitu. Tapi kan nggak semua orang juga mau paham ya gitu. Nah terus gimana sih cara meminimalisir depresi, stres dan lain sebagainya, negative vibes kayak gitu? Nah kalau aku sih belajar untuk on off, jadi memilah dan memilih mana informasi-informasi yang harus aku tangkap atau aku nggak mau tahu gitu ya sama sekali informasi itu gitu. Ibaratnya kayak kayak nyalain dan matiin TV gitu ya. Nah, cara belajar on off itu kalau aku pribadi dengan cara meditasi dan juga grounding. Nah, bagi aku meditasi ini apa ya? Bukan mengarah pada kepercayaan-kepercayaan A atau B gitu ya. Tapi bagi aku meditasi ini adalah apa ya? Lebih kepada relaksasi aja sih gitu, kayak melepaskan beban-beban, melepaskan rasa takut, lebih ke relaksasi juga, belajar untuk fokus gitu. Terus apalagi nih ya, ibaratnya HP gitu, handphone, energinya orang-orang pakai itu kan energinya lebih cepat terkuras nih gitu ya. Kalau baterai handphone juga kan low bat, harus di charge lagi. Nah kita juga kayak gitu gitu supaya kita moodnya tetap terjaga gitulah pokoknya, lebih baik lah gitu, nggak segala hal-hal yang aneh-aneh itu terlihat gitu, karena kita juga kadang-kadang bisa ngatur gitu. Tapi ini ada tapinya ya, kalau misalkan ada satu energi yang cukup besar, cukup negatif, biasanya sih mau udah kita offin juga tetap aja kerasa gitu. Nah kalau grounding itu sendiri kalian bisa cari tahu lah ya, karena
video sebelumnya juga aku udah pernah bahas grounding itu apa gitu. Nah, yang kedua, ini yang aku lakuin sekarang belakangan ini gitu ya, supaya nggak gampang stres. Jadi kalau dulu itu aku omongan-omongan orang itu langsung dicerna gitu. Oh kamu halusinasi, oh kamu pokoknya yang negatif vibes aja ya gitu. Dan itu tuh sebenarnya malah bikin mental kita jadi down gitu. Nah supaya kalian jangan mudah depresi, jangan terlalu mendengarkan omongan orang gitu, ngerti gak sih? Kayak ya udah deh, kalau orang ngomong gue halu, orang ngomong gue gila atau apapun, kita aja yang berusaha memahami mereka gitu. Itu karena mereka tidak merasakan apa yang kita rasakan gitu. Kalau mereka merasakan, belum tentu juga mereka sanggup gitu karena emang secara mental dan secara fisik orang-orang yang peka itu capek gitu ya. Jadi jangan terlalu masuk deh omongan-omongan orang gitu, biarin aja lah gitu karena kan mereka tidak mengalami. Jadi justru kita yang perlu memahami gitu, perlu memaklumi lah gitu, biarin aja gitu. Kadang-kadang kita juga pengen dipahamin orang ya, tapi susah juga sih untuk apa ya, nyuruh orang tuh untuk mengerti kita gitu. Jadi ya udah, kita harus punya kekuatan mental. Nah, yang ketiga, ini tuh justru berseberangan dengan tipikal-tipikal orang yang ada di circle kita gitu. Ada orang-orang yang benar-benar nggak percaya sama orang-orang peka gitu, tapi justru ada orang sebaliknya yang benar-benar bergantung banget sama kalian. Bakal nanya masa depannya lah, terus bakal nanya di rumahnya ada apalah, terus segala hal jadi bergantung sama kalian. Nah, apa ya, hal-hal kayak gini juga harus disikapinya dengan bijak gitu. Jangan sampai kita gimana ya, kita tuh kadang-kadang pengen banget bantu orang ini gitu, tapi kita harus pikirin dulu diri kita, kita lagi punya energi nggak, atau memang benar-benar perlu dibantu, atau sebenarnya nggak penting-penting amat buat dibantu. Pokoknya kita harus jujur aja gitu. Kalau emang kita nggak bisa, kita nggak sanggup, ya udah, bilang aja nggak tahu gitu. Sesimpel itu, nggak tahu gitu. Atau enggak, sorry ya akunya lagi capek gitu, gitulah pokoknya kita tolak dengan baik-baik. Tapi kalau emang kalian ngerasa mampu untuk membantu, ikhlas untuk membantu, dan kalian punya energi, ya nggak ada masalah gitu ya. Yang namanya membantu kan insya Allah ya baik ya, namanya juga kita pengen ngebantu orang lain gitu. Tapi kalau kita ngerasa lagi nggak punya energi dan kita ngerasa nggak penting-penting amat, ya udah gitu, jujur aja gitu. Kadang juga orang tuh kayak cuma pengen ngetes doang nih, bener nggak nih apa bohong gitu. Dan kadang-kadang juga ada orang-orang yang ini gue indigo nih gitu, tapi mereka tuh langsung berpikirnya indigo tuh ya udah bisa lihat hantu, udah that's it gitu. Dan orang-orang kayak gitu sih yang bikin kita jadi kesel ya. Nah jadi untuk mengurangi stres, depresi, nah ikutin deh cara-cara aku yang barusan aku udah sebutin gitu ya. Mudah-mudahan juga bakalan bekerja baik di kalian gitu. Oke, kalau gitu segitu aja videonya. Segitu aja hal yang bisa aku sampaikan. Mudah-mudahan bisa ngebantu kalian teman-teman yang senasib dengan aku tapi masih banyak bingung, masih banyak takut, masih banyak stres, masih pusing sama omongan orang gitu ya. Mudah-mudahan tips-tips aku ini bisa membantu. Nah, aku mau minta maaf juga nih kalau masih banyak kekurangan ya, karena aku tuh orangnya spontanitas gitu. Jadi nggak prepare dulu, wah ini nanti ngomongnya begini. Jadi ya udah ngomongnya apa adanya aja gitu. Tapi kalau misalkan aku punya contekan, emang aku sukanya nulis gitu. Jadi kayak poin-poin apa aja tuh udah nggak bingung yang mau aku omongin gitu sih. Ya pokoknya gitu deh. Pokoknya sorry banget kalau misalkan ada kekurangannya. Oke? Bye bye. Assalamualaikum.